Banyak petani yang praktek biosaka karena tetangga temennya satu kelompok belum bisa, dia bikin untuk kelompok. Bagaimana kebutuhannya? Lah, sangat efisien. Kenapa? Sekali merem satu genggam, ini dapat yang dengan air 5 liter gitu ya, 5 liter air. Ini bisa untuk 3 hektar satu musim. Kalau satu botol yang 1,5 liter, ini bisa untuk 1 hektar satu musim 7 kali aplikasi. Sekali aplikasi 2-4 tangki. Setiap tangki diisi 40 mili. Jadi setiap tangki 40 ml biosaka dicampur air 15 liter, satu tangki di punggung gendong itu, kemudian disemprot. 1 hektar itu kira-kira butuh 4 tangki. 40 mili kalikan 4 kan berarti. Nah, itu biosakanya. Wah, sisa banyak. Iya, sisa. Nanti seminggu kemudian, 10 hari atau 2 minggu tergantung rajinnya ini, disemprot lagi ngabut. Seminggu kemudian atau 10 hari kemudian semprot lagi ngabut, sampai 7 kali rata-rata ya, satu musim untuk padi misalnya itu. Jadi dosisnya 40 mili, kemudian 1 hektar cukup 2-4 tangki. Semakin ada angin semakin bagus ngabut. Kemudian satu musim 7 kali aplikasi. Hasilnya kayak apa? Nah, banyak petani yang meremaskan untuk satu kelompoknya itu relawan aja. Banyak petani hebat ini membikinkan untuk satu kelompok satu musim, jadi perlu berapa hektar, berapa ini dia memproduksi sekian liter. Jadi nggak ada sulit. Kenapa? Masing-masing petani, masing-masing kelompok bisa membikin sendiri, dan akan bagus karena agroekosistem, rumputnya di situ mengenali lingkungan, sehingga mesti dibikin di kelompoknya masing-masing. Artinya apa? Ini bukan proyek, bukan pabrik, bukan jual beli dagang, tapi ini pemberdayaan petani. Ada edukasi bagaimana praktek-praktek berproduksi yang efisien dengan bahan-bahan membikin sendiri. Nah, ini apakah diajarkan? Diajarkan ke seluruh Indonesia. Ini bergerak mengajarkan, mempraktekkan ini, dan menguji, ngecek sendiri hasilnya, diamati petani. Nah, kalau cocok bagus ya dilanjut dan menyebar ke sekitarnya, gedok tular. Nah, ini kebanyakan dari mana prosesnya? Kalau BIMTEK kemarin di Sumatera Barat itu 35 kabupaten 4 hari, di Jawa Tengah juga sudah keliling, di Jawa Barat, dan sekarang di Bali. Terima kasih luar biasa Pak Gubernur di Bali ini. Kenapa? Mempunyai visi semua pertanian organik. Pulau Dewata, pulau organik. Sehingga apa? Proses-prosesnya yang ramah lingkungan, pupuk organik, pupuk hayati, pestisida nabati, dan biosaka sudah mulai bergerak di Bali oleh Pak Kadis provinsi. Sudah Bali ini sudah beberapa kabupaten muter mengajarkan ini dan praktek-praktek itu. Silahkan, dan ini sangat menarik. Kami backup juga dari teman-teman, nanti koordinasi dan dengan narasumber. Nah, ini yang menarik, masih banyak peluang bagi peneliti, riset, akademisi, dan mahasiswa-mahasiswa meneliti ini. Tapi kalau mau ke arah yang lebih mendalam, penelitian-penelitian yang terkait dengan epigenetik, kemudian tentang gineologi, ini akan semakin menarik dan mendalam. Kenapa? Yang saya sampaikan tadi, kalau petaninya atau manusianya harmoni, memilih rumput sehingga membuat ramuan biosaka yang homogen, yang harmoni, ini akan mendukung ke arah cita-cita luhur, statement ya, bahwa tanah Indonesia itu tanah Nusantara sebagai land of harmony. Tanah Nusantara sebagai land of harmony. Kenapa tanah Nusantara land of harmony? Nusantara itu nusa di antara dua benua, dua samudra, dilalui garis katulistiwa. Loh, di negara lain, di India, di Afrika kan dilalui katulistiwa? Tidak. Tanah Nusantara itu di samping di antara dua benua, dua samudra, dilalui katulistiwa, juga sumber daya alamnya
kemudian masyarakatnya, sosial budayanya, berbagai suku, bahasa, agama, itulah yang menjadikan harmoni. Harmoni orangnya, harmoni lahannya, harmoni tanamannya, harmoni ekosistem keseluruhannya. Wujudkan tanah Nusantara sebagai land of harmony. Tanah-tanahnya jangan dicemari bahan-bahan kimia beracun, tetapi dari bahan-bahan yang alami, diambil dari alam, diproses, diolah secara alami, dan dikembalikan ke alam, sehingga akan terwujud menjadi land of harmony. Ukuran sudah harmoni. Nah, bagaimana manfaatnya? Seluruh tanaman yang ditanam di tanah Nusantara yang land of harmony, yang sudah harmoni itu akan menghasilkan pangan-pangan yang sehat, pangan-pangan yang kuat. Dan ini bisa diuji langsung dengan kalau mengkonsumsi secara harmoni ini, salah satunya dengan aplikasi Biosaka, akan menghasilkan pangan kuat, dampak langsung kepada meningkatnya potensi sel tubuh kita. Potensi selnya naik, sehingga bagus bagi stamina tubuh dan lainnya. Maka cita-cita luhur kita di lahan yang harmoni ini akan menghasilkan pangan yang kuat, yang bagus, dengan visi Indonesia lumbung pangan dunia. Indonesia feed the world. Kapan waktunya? Hitung-hitungannya sampai 2045 itu tercapai. Tapi komunitas, teman-teman, dan Pak Ansa juga, Pak, bisa lebih cepat ini. Kalau kita semangat, kita kerja keras, mari bareng-bareng kompak menjalankan misi untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, pemasok pangan dunia. Indonesia Feed the World 2045 bisa lebih cepat tercapai, akan lebih bagus. Kenapa Indonesia mampu menjadi Feed the World 2045? Karena seluruh penduduk dunia butuh sehat. Untuk sehat perlu makanan yang baik. Makanan yang baik hanya akan dipasok dari tanah Nusantara. Dan ini kelebihan tanah di Nusantara inilah yang bisa menghasilkan pangan-pangan yang baik, yang bisa dikonsumsi untuk kita semua dan untuk dunia. Semoga lebih cepat, lebih baik, kita kerja keras ke arah itu, dengan memperhatikan aspek-aspek yang sustainable agriculture, sehingga kita dapat memperoleh itu. Praktek-praktek Biosaka sangat welcome. Mari kita praktek bareng-bareng, kita amati, kita teliti perubahan-perubahan secara mendalam, kita bandingkan with and without, before after, apa perubahannya ini, dan kita semakin tingkatkan kualitas pembuatan Biosakanya, sehingga akan menjadi praktek kita petani sehari-hari ini untuk menjawab bentuk-bentuk praktek yang SDGs, keberlanjutan, ramah lingkungan, sehingga cita-cita luhur land of harmony dan Indonesia Feed the World dapat lebih capai, lebih bagus. Dan sesuai pesan Bapak Menteri Pertanian selalu mengarahkan dan wanti-wanti kepada saya dan kepada kita semua, tolong di saat kondisi sulit ini jangan kerja biasa-biasa saja. Harus ada inovasi, harus kreatif, harus penuh terobosan-terobosan baru. Jangan bisnis as usual. Istilah Pak Menteri, kalau bisa extraordinary. Apa yang bisa kita tembus, apa yang bisa kita lakukan, sehingga ada pembeda, ada perubahan yang lebih baik di situ. Nah, itu pesan saya pegang terus dan kita jalankan. Banyak inovasi-inovasi yang kita harus temukan, dan bahkan kami lomba peningkatan produktivitas padi, jagung, kedelai. Siapa yang produktivitasnya tinggi berarti di situ ada teknologi kan. Penghargaan dari Pak Menteri, ada lomba cerdas cermat, bagaimana aspek pengetahuan, keterampilan, sikap bisa ditingkatkan secara lebih baik sehingga lebih produktif. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Prinsip kita semua adalah hari esok harus lebih baik, Indonesia semakin kuat, pertanian yang maju, mandiri, modern, dan Viva Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
program pertama